18A. Perkenalkan, saya Hola Rosyada. Saya Tia Yunikia. Saya Dina Khalida. Saya Rifatul Lima. Saya Suatu Nasana. Saya Siti Nurhafizatul Rahma. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang ekonomi publik yang berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian Modern. Simak video berikut ini. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Saya akan melanjutkan materi tentang peran pemerintah. Menurut Adam Smith, dalam perekonomian kapitalis ada 3 fungsi dari peran pemerintah itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang dimaksud dalam poin ini adalah pemerintah berfungsi atau bertugas untuk memelihara ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Fungsi pertahanan adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang bertugas dalam fungsi ini adalah TNI. Kemudian ada fungsi keamanan. Fungsi keamanan adalah segala upaya untuk menegakkan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dan yang bertugas dalam fungsi ini adalah Polri. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Pemerintah juga mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan peradilan untuk tetap memeriksa kebenaran dan mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan negeri di tingkat pertama di wilayah hukumnya. Fungsi yang ketiga atau fungsi yang terakhir adalah fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak-pihak swasta, semisal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Di setiap negara, pemerintah harus bisa menjalankan fungsi dan perannya masing-masing, terutama dalam bidang perekonomian, agar nantinya bisa bersaing dengan negara lain. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, peranan alokasi. Yang kedua, peran distribusi. Yang ketiga, peran stabilisasi. Oke, pertama, peranan alokasi. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik. Barang publik yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi orang lain. Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar seperti jalan, pembersih udara, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fungsi distribusi. Nah, jadi pada fungsi ini peran pemerintah dalam hal ini adalah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat itu lebih sejahtera. Nah, misalnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar 3 juta untuk program kesehatan. Melalui fungsi distribusi ini, komponen pengeluaran dalam anggaran itu mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, misalnya itu pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain sebagainya. Nah, distribusi juga dilakukan untuk pembangunan daerah tertinggal. Nah, fungsi distribusi juga menunjukkan bahwa APBN juga merupakan produk kebijakan pemerintah yang bersifat politis. Contohnya adanya pengeluaran subsidi seperti BBM maupun non-BBM. Saya akan menjelaskan pada slide terakhir yaitu tentang fungsi stabilisasi. Peran pemerintah dalam hal ini melakukan controlling dari dampak yang dihasilkan oleh sistem pasar, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan fiskal ekspansif.
Kebijakan moneter ekspansif bertugas untuk menambah jumlah uang yang beredar di Indonesia ketika terjadi resesi atau penurunan kegiatan dagang. Artinya, kebijakan ini mengontrol uang yang beredar di Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat pengangguran. Jadi, kesimpulannya, kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk menambah atau meningkatkan jumlah uang yang beredar di Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif bertujuan meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan tingkat pengangguran. Yang kedua, yaitu ada kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif bertugas untuk mengurangi uang yang beredar di Indonesia ketika mengalami inflasi. Artinya, kebijakan ini juga mengontrol uang yang beredar di Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif ditujukan untuk menurunkan tingkat inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di Indonesia saat dalam kondisi mengalami inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk menurunkan tingkat inflasi serta memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri atau internasional. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi stabilisasi, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian. Begitupun sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Kemudian materi yang selanjutnya yang terakhir yaitu kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang dimana menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Ayo bersama kita cegah penyebaran COVID-19 dengan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Jangan lupa selalu jaga jarak dimanapun Anda berada. Minimal 1 meter. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.